gelap cahayanya. Bakat baru tuh suaranya putus-putus. Iya, tes tes. Oke, tes.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Bapak Ibu bersuka cita pada saat sore hari ini. Amin. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur nama Tuhan. Selamat sore Tuhan Yesus. Selamat sore Bapa kami yang baik. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Tuhan boleh mengasihi kami. Tuhan boleh menyertai kami sepanjang waktu dalam hidup kami Tuhan. Dan juga waktunya di saat sore hari ini kami mau menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pertolongan Tuhan yang memberikan kesehatan hingga hari ini boleh membuat kami untuk semakin bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau sebagai Juru Selamat kami. Tuhan yang penuhi hati kami, hadir-Mu yang memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Amin. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu Yesus. Kami rindu Engkau Bapa. Di hatiku dengan hadir-Mu ku rindu memandang
Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikannya. Biarlah lidah bibir hamba-Mu ini adalah dari Engkau Tuhan Yesus. Siapkan hati kami, telinga kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang di base camp, yang di rumah, yang hari ini menikmati streaming bersama. Kita bersyukur bahwa malam hari ini boleh berjumpa meskipun saya tidak hadir bersama dengan saudara di base camp. Tapi kita sama-sama bisa menikmati firman Tuhan pada hari ini dengan tema iman, aman, dan amin bagian yang kedua. Mungkin ada yang bertanya, ini adalah tanggal 14 Februari. Harusnya temanya tentang Valentine, tapi kenapa justru temanya tentang hal-hal yang sangat jauh dari Valentine? Mari untuk itu hari ini kita akan belajar bersama-sama supaya kita bisa memahami sebab bagi kita Valentine seharusnya tidak hanya tanggal 14 Februari, tapi setiap hari menjadi hari Valentine. Kita akan baca ayat firman Tuhan hari ini dari Ayub pasal 5 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjualan tinggi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari ayat ini dijelaskan bahwa kesusahan, persoalan, penderitaan disebabkan justru bukan karena dari luar, tetapi lebih banyak dari dalam diri kita sendiri. Setiap orang mendambakan kehidupan yang tenang dalam segala perkara, dalam keluarga dan pergaulan, serta peningkatan dalam pertumbuhan dalam segala sesuatu yang bersifat materi. Tetapi apakah ini bentuk iman yang teruji? Apakah ini bentuk iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Di dalam kondisi semuanya baik, maka iman akan kelihatan luar biasa. Dalam kondisi iman seperti ini pun, orang percaya akan terus diuji. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini orang-orang dengan tema Valentine, tetapi kita justru dengan tema yang berbeda. Saudara, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan di dalam bulan yang kedua pada tanggal 14, bukan pesta coklat. Kita seringkali hari Valentine hanya diisi dengan pesta coklat, pembagian coklat 1 tahun 1 kali tanggal 14, hari kasih sayang dengan bunga 1 tahun sekali hari 14 tanggal 14. Apakah itu yang dimaksud? Sebab Tuhan bilang justru damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tuhan justru menikmati bahwa kasih sayang Tuhan itu berlaku setiap hari, setiap waktu. Kalau kita baca dalam Bilangan pasal 9 ayat yang ke-11, apa yang Tuhan katakan tanggal yang harus kita lakukan tanggal 14 bulan yang kedua. Coba kita renungkan di sini. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu saja haruslah orang-orang itu merayakannya beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Saudara, seringkali kita terjebak kepada satu hari pada tanggal 14, dan kita ada banyak 364 hari yang akan dilewati. Kita sering sekali terpesona dengan tanggal 14 kasih sayang, tetapi sering kali 365 hari kita tidak bisa menikmati kasih yang luar biasa itu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa ternyata kasih sayang yang ada pada tanggal 14 itu tidak hanya pada hari itu. Iman, aman, dan amin tidak hanya sekedar berfungsi pada tanggal 14, tetapi kita benar-benar harus selalu menambahkan iman tidak hanya suatu hari itu saja. Sebab kalau kita belajar di dalam
di 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 berkata, kepada iman harus ditambahkan kebajikan, kepada kebajikan harus ditambahkan pengetahuan, kepada pengetahuan harus ditambahkan penguasaan diri, kepada penguasaan diri harus ditambahkan ketekunan, kepada ketekunan harus ditambahkan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kemudian kasih akan saudara seiman, atau saudara dan kemudian kepada semua orang. Nah, saudara, kenyataannya kenapa bisa demikian? Karena sejak zaman Adam, manusia bertambah, dan generasi sekarang ini, manusia tetap saja mengalami masalah dan kesukaran dalam hidupnya. Kecuali atau tidak terkecuali orang beriman pun menghadapi masalah, menghadapi persoalan. Itu berarti tidak ada pembedaan di sini apakah dia orang beriman atau orang tidak, kita bisa menghadapinya. Tetapi di dalam konsep menghadapinya itu yang berbeda. Ada ketika persoalan lalu kasih sayangnya berkurang, ada yang menikmati persoalan tetapi justru kasih sayang semakin melekat, ada yang menikmati kesukaran justru kasih sayangnya semakin intim karena dia tahu itu waktunya untuk menikmati hadirat Tuhan dan mujizat terobosan dari Allah, tetapi justru ada yang semakin tidak. Nah, itulah makanya adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk kita bisa mengetahui penyebabnya, ya, penyebab dari apa yang terjadi, apa yang mengakibatkan kesukaran itu, apa yang mengakibatkan persoalan itu. Paling tidak kalau kita tahu, maka kita akan dapat menikmati jalan keluar dalam menghadapi persoalan itu. Kenapa? Supaya kita dapat tegar menghadapinya serta mengucap syukur kepada Allah di dalam segala hal. Saudara, kalau kita tidak mengerti, memahami persoalan-persoalan yang kita hadapi, maka kita akan menghadapi kesulitan. Itulah makanya dipentingkannya, dibutuhkannya ada pemahaman bagaimana way out-nya, bagaimana jalan keluarnya. Nah, iman, aman, dan amin yang positif adalah bahwa bagi orang yang beriman, meskipun hidupnya sedang tidak aman, dia akan tetap memiliki iman, dan dia juga akan tetap berkata amin kepada Tuhan, mengaminkan setiap kebenaran firman Tuhan. Alkitab memberikan penjelasan dari pertanyaan apakah yang menyebabkan masalah dan kesukaran itu terjadi. Bulan ini kita akan belajar tentang tema ini, dan minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana solusinya untuk menghadapi supaya kita tetap kuat di dalam menghadapi persoalan hidup ini. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, yang pertama, Tuhan memberikan penjelasan di dalam firman Allah bahwa dosalah yang membuat kesukaran dan persoalan itu muncul di dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi, perhatikan di situ, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita berada di dalam persoalan, ketika kita berada di dalam kesukaran, banyak orang tidak menyadari hal ini. Ya kan, banyak orang tidak menyadari kenapa persoalan itu terjadi, kenapa masalah itu terjadi, sehingga kemudian banyak mencari kambing hitam ketika berada di dalam kesukaran itu. Nah, lebih ironis lagi adalah justru merasa bahwa Tuhan sudah tidak peduli akan kehidupannya. Tuhan sudah tidak pernah mampu melihat lagi keadaannya. Sehingga orang-orang yang seperti ini ketika jatuh di dalam kesukaran, jatuh di dalam persoalan, dia tidak akan pernah mampu melihat ke dalam dirinya. Nah, ayat di atas jelas memberikan penjelasan kepada kita mengapa Tuhan tidak mendengar dan terasa sangat jauh. Mengapa Tuhan seolah-olah tidak mendengar doa kita? Mengapa Tuhan seolah-olah begitu jauh dari kehidupan kita? Alkitab jelas mencatatkan dalam Yesaya 59 ayat yang pertama dikatakan tidak kurang panjang pendengaran Allah,
tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, tetapi yang menjadi penghambat itu adalah kejahatan dan dosa kita. Nah, kita kenapa seringkali kita tidak bisa menikmati jalan keluar? Karena kita tidak sadar, ya tidak pernah melakukan introspeksi di dalam hidup ini. Kenapa kita berkubang di dalam kelemahan? Kenapa kita berkubang di dalam kesukaran? Kenapa kok kita tidak bisa keluar-keluar? Karena seringkali ada dosa, ada kejahatan. Kejahatan bukan hanya berpijak kepada orang lain saja, tetapi seringkali kejahatan hati kita terhadap Tuhan. Ada perjinahan iman kita yang membuat kadang kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita masih mempercayai hal-hal yang mistik di dalam dunia ini yang mengendalikan pikiran prinsip hidup kita. Dari Tuhan kepada persoalan itu, dari Tuhan kepada hal-hal itu, dari Tuhan kepada ketakutan masa lalu, dari Tuhan kepada ketakutan kutuk nenek moyang yang membuat kita terbelenggu tidak bisa bergerak di dalam kehidupan ini. Itu saudara, yang berikutnya adalah Allah yang maha mendengar. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Seharusnya tidak ada unsur materi apapun yang mampu menghalangi pertolongan Tuhan. Dan itu memang sangat benar. Tetapi ternyata ada yang non-materi yang seringkali ada di dalam kehidupan kita dan hanya kita dan Allah saja yang tahu, yaitu justru yang menghambat pertolongan dan pemulihan Tuhan itu karena ada dosa, karena ada pelanggaran, karena ada kejahatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Itulah makanya bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu betul resepnya ini, kalau kita tahu betul masalahnya ini, maka saya berharap kita percaya kita semua dapat menikmati shalom, sehingga kemudian Valentine Day ini bukan hanya berlaku tanggal 14 pada bulan yang kedua, sebab justru 14 bulan yang kedua, kalau bilangan 9 ayat 11 kita harusnya merayakannya dengan sayur pahit dan roti tidak beragi, justru yang sekian tahun yang seharusnya kita bisa nikmatinya. Yang kedua, berikutnya, banyak orang tidak menyadari. Nah, berikutnya adalah yang membuat manusia jatuh ke dalam persoalan, jatuh ke dalam kesengsaraan, karena kebebasan yang tidak terkendali. Seringkali anak-anak kita semua menuntut kebebasan, menuntut, kadang-kadang kita merasa berontak, merasa tertekan, merasa tidak bisa menikmati kebebasan. Oh, tertekan saya hidupnya, saya pengen bebas, saya pengen leluasa, di rumah tertekan, di keluarga tertekan, di sekolah tertekan, saya pengen ada kebebasan. Saudara, ketika diberikan kebebasan, yang akibatnya kebebasan terkendali, tidak terkendali, sehingga kemudian mulai muncul persoalan berikutnya. Karena pergaulan yang bebas, karena pergaulan yang kemudian bebas, yang tidak lagi merasa terikat, akhirnya dia masuk ke dalam jebakan, jerat perangkap burung yang ketika sudah terjerat, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di depan tempat rumah ada sawah dan begitu banyak burung emprit pada hari-hari ini makan lumut. Ternyata dalam satu hari saja, saudara, perangkap burung itu, jerat perangkap burung pakai jaring itu, saya bertanya, Pak, sehari dapat berapa burung pipit di situ? Dia bilang dalam satu hari saya bisa mendapatkan 500 sampai 600 ekor dari pagi jam 6 sampai dengan jam 9 pagi. Perhatikan di situ. Burung itu kalau kemudian dipancing dengan suara seperti suara seruling, tiba-tiba dia datang, lalu kemudian kencing keras, dia kemudian akan lari dan ternyata masuk ke dalam perangkap, tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal diambilin, dimasukin, diambilin, dimasukin. Setelah ada dalam perangkap, dia bisa leluasa. Tapi dia sudah terjebak hanya dua kemungkinan. Dicat atasnya, dijual, dibeli anak kecil, atau dibeli oleh
pemelihara burung hantu untuk makanan burung hantu, sama-sama akhirnya menjadi korban kecuali yang nangkep anak-anak lalu kemudian dia bisa melepaskan diri. Saudara perhatikan kebebasan yang terkendali, yang tidak terkendali, yang banyak didambakan hari-hari ini, itu seringkali menjerat kita, membuat kita masuk ke dalam persoalan. Perhatikan firman Tuhan dalam Ulangan pasal 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, kepada manusia Allah selalu menciptakan dua hal yang berlawanan. Ada siang dan malam, ada hitam dan putih, ada baik buruk, ada laki-laki perempuan dan lain-lain. Allah memberikan free will, kehendak bebas kepada manusia, tetapi seringkali kebebasan yang Allah berikan itulah yang membuat manusia terseret ke dalam kesusahan. Saudara, yang pertama, kesusahan apa? Manusia bebas memilih hidup atau mati. Allah ternyata adalah Allah yang luar biasa. Saudara, kepada Adam saja di Taman Eden dan kepada Hawa, Allah tidak mengekang mereka. Kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, Allah hanya memberitahukan. Allah hanya menawarkan, menjelaskan dampak dari kebebasan itu, akibat dari pelanggaran itu, lalu kemudian cukup begitu saja. Dan kepada manusia juga Allah memberi rambu-rambu. Allah memberikan contoh, aku memperhadapkan dua pilihan hidup dan mati. Tetapi Tuhan menawarkan, pilihlah kehidupan supaya masa depanmu bagus, supaya masa depanmu penuh gilang gemilang, supaya persoalanmu bisa terlampaui. Tetapi perhatikan, sama kepada Adam dan Hawa. Firman Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab hari engkau memakannya, pasti engkau akan mati. Hanya begitu saja. Allah hanya menawarkan, silahkan, ini nggak boleh ya, lalu kalau engkau makannya mati. Itulah makanya iblis datang memutarbalikkan. Iblis tidak berkata, itu pasti nggak boleh dimakan. Dia katakan, pasti yang itu nggak boleh dimakan. Kata Adam, semuanya boleh kecuali yang itu. Kenapa? Sebab kalau makannya akan mati. Oh tidak, kata iblis. Kenapa? Sebab kalau engkau memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, tawaran untuk kemudian menjadi seperti Allah itulah yang seringkali menjerat manusia, yang harusnya menikmati Valentine, yang harusnya menikmati kasih sayang di sepanjang tahun umurnya, hanya sampai pada hari itu ketika Tuhan bilang, pada waktu engkau memakannya, engkau akan mati. Jadi perhatikan, pilihan hidup Zoe, hidup yang kekal pun ditentukan seringkali hanya kepada satu hari pilihan yang salah, membuat kita kehilangan waktu panjang ke depan. Itulah saudara kebebasan. Kemudian manusia bebas memilih Allah atau memilih yang lain. Yosua menawarkan kepada umat Israel pada waktu itu, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kata Yosua, kami, saya, istri, dan anak-anak, dan semua keluarga yang ada di rumahku, karena waktu itu bukan hanya sekedar suami, istri, dan anak, tapi semua keluarga besar menjadi bagian di situ, kami akan beribadah kepada Tuhan. Allah ternyata memberikan kebebasan memilih di sini. Jadi terdapat, tapi kebebasan inilah yang banyak dipilih. Banyak orang kemudian menunda besok saja untuk setianya, besok saja untuk aktifnya, besok saja untuk sungguh-sungguhnya. Lama-lama mulai nyaman di tempat itu, kemudian semakin nyaman, mulai aras-arasan, mulai tidak lagi bergerak. Kenapa? Karena sudah terjerat perangkap jebakan perangkap burung. Yang ketiga, manusia bebas memilih sorga atau neraka. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sejak iblis jatuh di dalam dosa, maka tanggung jawab iblis kemudian dia berusaha
untuk menggagalkan rencana Allah di dalam kehidupan manusia. Itulah makanya bukan hanya Adam yang ada di Taman Eden yang digoda, tapi keturunan Adam pertama Kain pun bisa tergoda. Dan terus akan kemanapun menggoda, mencari sebanyak-banyaknya. Alkitab bilang semakin dekat kedatangan Tuhan, dia akan semakin menggila mencari pengikutnya. Nah, saudara, dan manusia diberikan kebebasan apalagi hari-hari ini. Sebelum COVID saja kita masih diberikan seringkali mungkin ibadah hanya sebelum COVID ibadah karena nggak enak yang lain datang beribadah, ibadah nggak enak karena saya punya kebanggaan terhadap hamba Tuhannya, kebanggaan terhadap gerejanya, terhadap bangunannya dan berbagai banyak hal sehingga ada kebanggaan. Tapi setelah COVID kemudian kita menjadi sama saja, ya kan? Gereja besar, gereja kecil sama, kita bisa menikmatinya. Saudara, tetapi perhatikan di sini, seharusnya bukan kebanggaan kepada gereja, bukan kebanggaan kepada hamba Tuhan, tetapi lebih kebanggaan kepada Tuhan yang menentukan seseorang untuk memilih sorga atau neraka. Saudara perhatikan, Tuhan bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tidak memaksakan juga di sini. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih sorga atau neraka. Jadi semua ada dalam tangan kita. Saudara perhatikan, kenapa kita tidak bisa menikmati Valentine Day setiap hari? Hanya tanggal 14 Februari saja yang seringkali diadakan karena memang lazimnya ada. Karena yang pertama, dosa yang membuat itu tidak ada. Yang kedua, karena kebebasan yang tak terkendali. Yang ketiga, karena sesuatu yang kita cintai berlebihan. Apa yang kita cintai berlebihan? Saudara, apa saja dari mulai barang yang kita miliki, kacamata, handphone, bahkan tubuh kita dicintai lebih daripada mencintai Tuhan, itu berakibat membuat kita tidak nyaman. Coba bayangkan orang kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera karena stresnya mikir jerawat di sini.
Baik, saudara, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah sesuatu yang kita cintai berlebihan. Apa yang berlebihan yang kita cintai membuat kita tidak bahagia. Satu contoh, kita punya tumbuh jerawat satu saja. Seringkali kita stresnya luar biasa. Sementara sebenarnya pipi yang lain masih utuh, di sini masih utuh. Karena mikirkan satu, kita kehilangan damai sejahtera. Di dunia ini atau di rumah ini banyak yang kita miliki. Tapi seringkali kita sampai tidak bisa tidur karena ada dasi yang sobek satu saja. Sementara masih ada 10 dasi yang tersimpan. Kenapa? Ini dasi kesayangan. Ini dasi. Dan itu yang seringkali terjadi. Makanya saya nggak mau terjebak di situ. Ketika kemarin saya udah nyimpen jaket-jaket, saya simpen dari mulai yang paling disayang di ini. Ternyata begitu dibuka, ada lubang bekas tikus. Jaket Persib satu-satunya sudah dimakan tikus kaki di dalam tangannya. Saudara perhatikan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang, kenapa harus saya simpan? Sekarang semua tidak ada yang lebih hebat. Saya pakai semuanya, bukan hanya untuk pergi, saya pakai untuk tidur juga. Biar tidur pun menikmati jaket yang baik. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berapa banyak orang terjebak di sana? Kita harus mengasihi diri kita, itu bagus. Yang tidak boleh adalah mengasihani, mencintai diri sendiri sehingga kemudian justru menjadi objek cinta kasih kita. Padahal kita harusnya bukan menjadi objek cinta kasih kita. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Perhatikan, kata Tuhan tidak boleh ada yang melebihi. Kenapa? Yang namanya menyangkal diri itu tadi, mengasihi sesuatu, mencintai diri berlebihan, itu adalah bagian dari menyangkal diri. Kenapa? Sakit rasanya ketika kita harus melawan diri sendiri, itu paling berat. Iya kan, kita ngantuk tapi harus beribadah, ngantuk tetapi harus berdoa, begitu banyak hal yang harus kita korbankan. Hari-hari ini saya harus tidur di rumah, rasanya tidak nyaman. Tempat tidurnya kecil, hanya kepala ke utara, kepala ke selatan, ke sebelah timur, ke sebelah barat, punggung panas. Rasanya capek sekali. Tapi memang iyalah harus begitu yang dilakukan, kita tidak bisa mengeluh kembali. Itu bagian dari salib yang harus dipikul, salib yang harus kemudian dipikul, kemudian baru kita mengikut Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dengan demikian bagaimana kita memperlakukan diri kita juga akan menentukan kualitas keimanan kita. Nah, saudara perhatikan di sini, berikutnya adalah apa yang kita miliki dapat memikat hati kita melebihi sikap hati kita kepada Tuhan. Harta kita contohnya, kekayaan kita, materi kita, banyak hal. Makanya Yesus pernah bilang begini, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, manusia banyak terjebak di sini. Sehingga dalam konsep hidupnya, bagaimana mencari uang, bagaimana mencari materi, bagaimana pemenuhan kepuasan. Saudara, dalam pewayangan ada yang gambaran ketidakpuasan dalam hidup itu namanya togog. Togog itu mulutnya tidak pernah bisa mingkem. Dia selalu mangap terus karena dia selalu pengen, sampai akhirnya dia tidak pernah bisa bersyukur. Bagaimana dengan keberhasilan kita? Keberhasilan itu penting. Itu adalah sebuah kebanggaan. Dan itu menjadi sebuah kesaksian. Tetapi jika kebanggaan justru melebihi kebanggaan kepada sumber keberhasilan itu juga jadi masalah. Orang berhasil baik, lalu kemudian kemana-mana, oh saya habis dapat ini loh, saya habis dapat ini loh. Saudara, sebenarnya tidak baik juga. Orang dapat piala, pialanya adalah piala rendah hati, baik. Tapi besoknya dipakai kemana-mana pialanya, medalinya dipakai terus. Itu medali apa? Medali rendah hati. Pakai lagi kemana? Pak, itu medali apa? Medali rendah hati. 10 kali ditanya, orang itu sudah tidak rendah hati lagi. Itulah saudara dikasih dalam Tuhan. Justru dulu ada yang mau dipakai Tuhan. Bagus seorang nabi. Namanya Zedekia bin Maasya dan Ahab bin Kolaya. Tapi ditegur oleh Yeremia. Kenapa? Karena dia melakukan kesaksian yang palsu akhirnya.
hati-hati terjebak di dalam kesaksian, baik bersaksi, baik kesaksian itu, tetapi karena kesaksian yang pertama menikmati tepuk tangan, kadang kesaksian yang kedua bukan lagi menyaksikan sumber kesaksiannya, tetapi seringkali menyaksikan diri kita, bahwa kesaksian ini muncul karena kehebatan hubungan kita dengan Tuhan. Padahal semua adalah karena kasih karunia. Yang keempat adalah kenapa penderitaan, kenapa masalah, persoalan itu muncul, itu terjadi jika manusia tidak mengabdi kepada Allah. Kenapa ini begitu penting? Karena banyak orang tidak mengabdi kepada Allah. Perhatikan kata firman Tuhan, kalau tahu bahwa hidup ini memang ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan. Kata firman Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi, engkau beruntung, kata Tuhan. Kemanapun engkau pergi, engkau berhasil. Kemanapun engkau pergi, engkau tidak rugi. Caranya bagaimana? Kuatkan dan teguhkan dengan sungguh-sungguh, bertindak dengan hati-hati, bukan hanya sesuai logika, tetapi sesuai dengan hukum yang diperintahkan Musa kepada kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah standar kehidupan berbahagia yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apa standar kehidupan berbahagia? Yaitu setia kepada Allah dan menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupannya. Itulah standar bahagia, itulah standar sukacita. Ketika ini diabaikan, maka kegelisahan, maka sengsara, maka persoalan akan terjadi kepada orang itu ketika dia tidak lagi menjadikan Tuhan menjadi yang terutama. Dia tidak mengabdi kepada Allah, tetapi mengabdi kepada kepentingannya sendiri. Yang namanya orang bekerja dengan profesional tidak perlu ada pengawas, tidak perlu ada absen yang terketat sekalipun sebenarnya. Kenapa? Karena sebuah tanggung jawab karyawan, sebuah tanggung jawab pegawai bukan kepada atasan sebenarnya, tetapi dia sedang bertanggung jawab kepada Tuhan. Itulah makanya kadang-kadang saya suka ketawa. Zaman saya jadi pegawai dulu, absen itu hanya titik, absen itu hanya centang, absen itu hanya paraf, absen itu tanda tangan. Sekarang harus jempol, sekarang harus pakai retina lagi. Saudara, kenapa? Karena bentuk ketidakpercayaan pemerintah kepada karyawannya sendiri, kepada ASN-nya sendiri, ke perusahaan kepada karyawannya. Kenapa? Karena mungkin banyak yang sering bolos, banyak yang melakukan sesuatu. Padahal yang namanya profesional, to propes, dia selalu akan melakukan yang terbaik. Kita ingin melakukan sesuatu yang paling dibutuhkan. Sebab Tuhan bilang begini, kita ini harus melakukan excellent service, melakukan lebih dari apa yang orang lain harapkan. Kalau orang lain minta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Artinya Tuhan katakan lakukan yang terbaik, maka bagian Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Yang terakhir, jangan lupa bahwa setan mendambakan kesusahan, sengsara, dan kematian bagi manusia. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, perhatikan suatu kali dalam Ayub 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, terus ayat pasal 1 awal itu bercerita tentang kebaikan Ayub yang begitu luar biasa. Ayub adalah gambaran yang sempurna dari manusia beriman. Ayub gambaran sempurna dari manusia yang beriman, yang bukan hanya saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tetapi Ayub adalah orang yang begitu taat beribadah. Ada begitu taat, bahkan pagi-pagi dia mempersembahkan, sore mempersembahkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dia memberikan kepada kita tetap, bagaimana kepada kita contoh untuk tetap berjaga-jaga. Karena dari cerita Ayub itu kita muncul tiba-tiba melejit, ada satu kitab ternyata
ketika di tempat Allah, di tata Allah terjadi perkumpulan, tiba-tiba iblis muncul ke sana untuk mendakwa. Ketika Allah bertanya, dari manakah engkau iblis? Kata iblis, dari keliling dunia. Apa engkau melihat hambaku Ayub yang begitu setia, begitu ini bla 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 bla, ceritakan. Ayub katakan, yes, aku lihat. Pantesan saja dia begitu, karena engkau melindungi dia. Dia mulai kemudian mendakwa bahwa kalau tidak dilindungi Allah, kalau semuanya nggak ada, pasti dia akan menyangkal Allah. Ini mulai konflik. Saudara perhatikan. Ternyata iblis itu iri. Dia tidak pernah menyukai dan selalu iri kepada orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Makanya ada orang bertanya, Pak, saya semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kok tantangannya semakin berat? Itu pasti. Sebab ketika kita sungguh-sungguh, kita sedang memulai ada musuh lagi. Namanya iblis. Ketika dia mulai tanya, dari manakah engkau iblis? Dari keliling dunia. Apa kau bertemu dengan hambaku Daniel? Ya, pantas saja. Nah, itulah makanya mulai bergerak. Yang dulu disukai saya, diungkit kembali. Apakah masih tertarik? Saudara, yang biasanya saya mobile kemana-mana, sekarang harus tertekan hidup di rumah. Saudara, kadang ini juga menjadikan suatu penderitaan. Ya kan, keadaan sehat, keadaan baik, keadaan nggak ada persoalan, begitu dicek. Baik, saudara. Ya. Tes. Halo. Ya. Yang basecamp saya nggak bisa lihat. Halo. Ya, bentar, Pak. Nah, saudara, kita tahu bahwa Ayub adalah gambaran, sekali lagi, dari gambaran dari kehidupan, gambaran dari orang yang sempurna. Tetapi ternyata Allah mengizinkan juga karena ketidaksukaan iblis. Nah, untuk itu dalam kehidupan kita juga sama. Saudara perhatikan, iblis itu tidak pernah suka, intinya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Akan ada banyak hal yang merupakan kelemahan kerikil-kerikil kita. Akan dibukakan kembali oleh iblis supaya kita terjebak. Ya kan, dulu mungkin ketika kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kayaknya gampang deh cari uang. Ketika kita sudah di dalam Tuhan, kok ya ada banyak hal yang kemudian merasa terkurangi. Tapi kalau kita bertahan di situ, Tuhan tetap berkata, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Generasi muda, anak-anak seolah-olah kalau jauh dari Tuhan dulu rasanya itu temennya banyak, hidupnya dunianya lebar. Tapi seringkali begitu kita dekat dengan Tuhan, seolah-olah semuanya jauh. Gak ada persoalan itu tantangan. Karena iblis tahu betul kelemahan kita di situ. Itulah makanya ketika saya harus terpenjara pun saya suka tetap bisa bersyukur, ternyata di sini kita bisa merenung justru di dalam kelemahan, tensi turun, semuanya menjadi turun. Tapi di situ kita bisa berserah dan bisa berharap, dan akhirnya kita bisa menikmati satu penaikan, pemulihan yang luar biasa. Kenapa yang tadinya kaki, tangan sulit untuk bergerak sama sekali, karena sebegitu sakitnya, kepala seperti bukan kepala yang hari ini dipakai, benar-benar beratnya luar biasa, saudara. Tetapi ternyata justru memang harus ditempa seperti itu untuk kita bisa bangkit dan berserah. Nah, bersyukur kepada Tuhan, maka kita percaya Tuhan bilang begini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis datang untuk itu. Iblis datang untuk apa? Mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera, mencuri kebahagiaan, mencuri Valentine Day yang harusnya every day, setiap hari kita Valentine, kasih sayang. Tapi kadang-kadang kita terjebak kepada 1 tahun sekali, yang kadang bukan memperingatinya dengan kasih sayang, tapi dengan penuh luka, sambil menuliskan tulisan,
buat kamu yang hanya singgah tetapi tidak sungguh. Lalu buang cincin, oh ini cincin kasih sayang tidak berarti lagi. Baju-baju mantan semua, seolah-olah hari ini adalah hari untuk mantan akhirnya. Yang kedua, membunuh, kata firman. Iblis datang untuk membunuh. Tidak dibunuh secara fisik, tapi dibunuh secara karakter, dibunuh semangatnya, dibunuh gairahnya, dan terakhir dibinasakan, membuat kita tidak bisa bergerak kalau sudah terperangkap. Maka kata Tuhan, tetapi perhatikan, aku datang, Yesus datang, Tuhan datang supaya kita memiliki hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Mari kita mau datang, kita mau bersyukur. Itulah Valentine Day, itulah iman, aman, dan amin. Bagian kedua yang harus kita miliki. Kenali jerat perangkap iblisnya, kenali jerat perangkap burungnya, maka kita akan bisa terbebas dari jerat itu. Dan kita akan menikmati Valentine Day every day, di setiap tahun, di setiap waktu, karena kita punya Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Kita angkat pujian bersama-sama di hadapan Tuhan. Glory haleluya. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita bersama-sama.
Tuhan Yesus, ini yang menjadi iman kami. Kami tidak pernah takut dan kami tidak hanya sekedar mau menikmati Valentine Day di hari yang sehari ini saja. Tetapi justru firman Tuhan hari ini bertepatan dengan hari menyambut Paskah. Dan hari ke-14 pada bulan yang kedua justru memakannya dengan sayur pahit dan roti tidak beragi. Tetapi justru setelah itu menikmati kebebasan bersama dengan Tuhan, kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Itu gambaran bahwa kasih sayang yang Allah berikan kepada kami day by day, every day di setiap tahun kehidupan kami. Saudara, dan itulah yang menjadi kerinduan di dalam hidup kami, Tuhan. Kami tidak terjebak kepada hari ini Valentine Day, tapi di setiap hari yang kami rindukan. Untuk itulah kami bersyukur karena kami tidak mau terjebak kepada masalah persoalan yang diakibatkan oleh karena dosa, oleh karena mencintai lebih dari yang harus dicintai, kebebasan yang tidak terbatas. Seringkali kami mengabdi tidak kepada Tuhan, bahkan kami seringkali Tuhan terjebak oleh tipu daya iblis yang memang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kami belajar Tuhan kepada firman ini supaya kami tidak terjebak kepada perangkap burung, jebakan perangkap burung yang membuat kami tidak berdaya di dalam hidup kami. Sebab kami ketika diterima Yesus, Tuhan ada di dalam hidup kami. Engkau lebih besar dari apapun juga Tuhan. Setiap persoalan yang kami hadapi tidak telah lebih besar, tidak pernah lebih besar dari kuasa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Hari ini setiap kelemahan di dalam tubuh kami, kuasa darahmu, kuasa bilurmu lebih sempurna untuk menjamah dan menyembuhkannya. Setiap persoalan di dalam hidup kami, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Untuk itu kami tidak mau terjebak di dalam kekalahan. Kami tidak mau terjebak di dalam kelemahan. Kami mau bangkit bersama dengan Tuhan, bahwa kami dicintai Tuhan, kami dikasihi Tuhan, dan kami ditakdirkan untuk menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hari ini bersama-sama ikut ibadah, bahkan menikmati live streaming ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Terimalah persembahan kami, ucapan syukur kami menjadi persembahan yang berbuah harum di hadapan Allah, dan kebalikan berlipat ganda. Kami siap untuk pulang dan menikmati berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sore ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat semuanya kehadirannya. Tuhan memberkati. Kita berjumpa hari Rabu dan berdoa besok saya sudah pulih kembali, sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan memberkati dan shalom. Ibadah yang kedua kita juga bisa diakses lewat Zoom yang sudah ada juga di grup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.